Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life MOL. Hari ini saya akan membahas pengecekan material menggunakan spektrum line. Jadi metode ini kita gunakan secara kualitatif. Lalu secara kuantitatif itu menggunakan spektrometer. Jadi benda kerjanya kita gerinda. Jadi percikan apinya itu yang akan menentukan bahwa jenis stainless itu jenis apa. Dan tentu ini membutuhkan skill, tidak bisa sembarangan. Karena tiap-tiap program, tiap-tiap stainless steel mempunyai percikan api yang berbeda. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebut Ibanates. Kalau kita dalam bahasa Indonesia sebut aja tes spektrum secara kualitatif. Nanti kita akan tes hasilnya seperti apa. Dan memang ini memerlukan skill dan harus terlatih. Mari kita lakukan pengujian melalui spektrum atau percikan api. Ini ada 3 macam stainless steel. Yang ini 316, ini 304, ini 201 palsu. Fake 201. Mari kita lihat apinya biar lebih jelas. Kita lakukan pengetesan untuk pertama untuk 316. Kita lihat apinya ini lurus ya, ujungnya tidak ada pecahan nih. Jadi ini 316, tidak ada pecahan ujungnya. Oke, yang kedua. Ini juga 316. Ujungnya tidak ada pecahan. Ini 316 juga. Tuh. Sama ini tidak ada pecahan. Ujungnya lurus, tidak pecah. 316. Udah pause kan? Kita melakukan pengetesan untuk jenis 304. Di mana apinya bagian ujungnya pecah ya. Kalau 316 itu lurus, tidak ada pecahan. Silakan. Nah, lihat ujungnya ada pecahan ya. Ada bintang-bintang, ujungnya ada bintang-bintang. Ujungnya ada bintang-bintang ya. Ada pecahan. Terima kasih. Yang kedua. Nah, ujungnya ada bintang-bintang, ada pecahan. Jadi bukan lurus ya. Ujungnya ya. Ini jenis 304. Sekarang saya melakukan tes untuk 201 palsu ya, fake. Jadi apinya mirip seperti besi ya. Jadi seperti kembang api di mana-mana pecah. Jadi bukan di ujungnya, kalau 304 hanya di ujungnya aja ya. Kalau di mana-mana, bisa lihat ini 201 palsu ya, silakan. Lihat. Semua pecah ya. Semua pecah. Jadi bukan di ujung aja, di batangnya juga pecah. Jadi di batang pun bercabang-cabang gitu. Ini jenis 201. Oke, lanjutkan kedua. Jadi jelas ya bahwa yang 201 ini bukan hanya di ujung aja yang pecah, tapi di batangnya juga pecah ya. Jadi mirip besi ya. Lanjut. Nah, lihat itu. Jadi seperti besi ya. Pecah-pecah semua. Ini jenis 201. Sekarang di bawah saya ini ada 309, stainless 309 dan stainless 310. Memang membedakan dua barang ini agak sulit karena apinya mirip ya. Sama-sama nikelnya tinggi, tapi 310 jauh lebih tinggi dari 309. Nah, kebenaran kalau memang kurang terlatih agak susah membedakan ini. Nah, kita akan coba yang
309 dulu, tapi saya lihat sih metodenya ini nggak boleh terlalu ditekan gorindanya, karena kalau ditekan warnanya akan berubah seperti 316 ya. Bahkan orang saya ini sudah berpengalaman. Mari kita tes yang 309 dulu. Jadi Anda lihat ini warnanya kemerahan dan apinya nggak panjang ya, apinya pendek ya. Ini jenis 309. Kalau ditekan warnanya berubah. Nah, seperti 316. Nah, kita jangan terlalu tekan coba. Nah, ini 309. Apinya kemerahan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pengetesan dengan 310. Nah, memang agak sulit membedakannya. Mari kita tes yang 310. Nah, kalau kita lihat apinya lebih pendek ya. Apinya lebih pendek dan warnanya lebih merah daripada 309. Karena nikelnya lebih banyak. Jadi apinya pertama lebih pendek, kedua warnanya lebih merah dari 309. Ini 310. Terima kasih. Jadi saya ulangin sekali lagi, antara 309 dan 310 agak sulit membedakannya karena dua-duanya nikelnya lumayan tinggi, tapi karena 310 jauh lebih tinggi dari 309, kita masih bisa membedakannya. Dan sepertinya kita tidak boleh terlalu tekan. Kalau kita tekan warnanya berubah jadi kekuningan. Dan jelas di sini 310 warna apinya lebih merah daripada 309 dan lebih pendek, tidak terlalu panjang gitu. Tapi memang ini perlu waktu sih untuk latihan. Dan ini metode pengujian melalui Gorinda atau melihat spektrum lainnya. Ini secara kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif ya mesti beli alatnya, yaitu spektrometer. Tapi ini sudah cukup baik karena kalau semua barang dari mulai yang 200 gram sampai yang 1 ton, 2 ton semuanya harus diuji dengan dengan X-ray gun, pasti kita akan bangkrut. Karena jasa untuk sekali tembaknya aja itu sekitar 300.000 per tembakan. Ya. Dan alat itu juga punya umur sekitar 1000 jam atau 8.000 jam. Nah, itu harus diganti tabung X-ray-nya. Jadi nggak mungkin scrap itu dari yang kecil sampai besar semua dites begitu, dan lama sekali. Nah, untuk mempercepat pengujian kita melakukan tes melalui Gorinda, yaitu melihat spektrum lainnya secara kualitatif. Dan ini perlu waktu dan perlu tenaga kerja yang punya skill. Semoga bermanfaat. Seperti biasa di akhir video ini saya lampirkan apa yang sedang kita pelajari, berikut terminologinya. Jadi spark testing itu dalam bahasa Jepangnya Funkenprüfung atau bahasa Jepangnya Hibana test. Jadi pengujian percikan baja tahan karat tema hari ini. Dan spark testing itu sifatnya kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi menggunakan mata untuk membedakan jenis stainless, bukan kuantitatif. Jadi only kualitatif, not kuantitatif ya. Terus di bawah saya buatkan ilustrasi apa yang kita pernah pelajari, yaitu jenis daripada percikannya itu
Spaknya itu untuk 316 lurus, untuk 304 di bagian ujungnya itu pecah ya, seperti bintang. Kalau 201 itu dari awal sudah pecah, seperti mirip-mirip seperti baja lah gitu. Dan 309 dan 310 agak sulit membedakannya, karena 309 itu warnanya merah, orange kemerahan gitu ya, dan lebih panjang sedikit daripada 310, dan 310 lebih merah. Jadi kalau memang tidak terlatih agak sulit membedakan antara 309 dan 310. Jadi kalau ragu-ragu, terpaksa kita menggunakan X-ray gun untuk memastikan apakah barang itu 309 atau 310. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam kebajikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.